Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gue Aryo Pratomo atau Echegario. Hari ini gue mau ngobrolin tentang langsung aja dua hal, Huawei Watch GT2 Pro dan Huawei Freelace Pro. Let's go! Sederhana aja alasannya, kenapa kita harus ngebahas banyak hal yang berhubungan dengan lebih banyak olahraga adalah ya harus lebih sehat. Di luar sana masih banyak virus, masih banyak masalah kesehatan di luar sana. Ya kita berusaha memperkuat diri dengan lebih banyak bergerak. Salah satunya bergerak dan dimonitor. Rasanya bikin tambah semangat. Oleh karena itu hari ini gue bahas Huawei Watch GT2 Pro dan Huawei Freelace Pro. Oke, gue udah pernah coba Freelace sebelumnya, tapi kita ngomongin Freelace-nya nanti aja ya. Kita hari ini ngomongin Huawei Watch GT2 Pro ini, melanjutkan dari video gue kalau lo lihat adalah Huawei Watch Fit kemarin. Nah, ini adalah versi smartwatch-nya yang notabene-nya lebih pro, lebih serius, dan juga tentunya lebih mahal. Di harga 4 jutaan ini lo dapat apa aja sih? Pertama, gue jelasin dulu kenapa ini harganya segitu. Pertama adalah desainnya. Ini udah gue ganti strapnya. Tapi kalau kita baru buka boxnya, kita akan mendapatkan strap kulitnya. Cuman yang namanya untuk olahraga mungkin akan lebih advisable kalau kita pakai strap yang karet. Makanya langsung gue ganti. Ini gampang banget gantinya di lock yang 22 mm. Sedangkan ukuran sendiri dari watchnya, ini tertulisnya sih sekitar 46 mm. Dan juga ada juga dia ngomongin displaynya 1,39 inch. Displaynya yang gue kalkulasikan sekitar 35, which is I don't think it's correct, atau gue yang matanya salah. Gue merasa ini cukup besar, nggak mungkin 35, sebenarnya mungkin ada di sekitar 40, 41 atau ya mendekati 43 gitu, sekitar segitu. Lo bisa lihat speknya sendiri, akan gue tuliskan secara resmi speknya seperti apa. But anyway, walaupun ini besar, beratnya gue pikir masih reasonable, karena untuk olahraga lo kerasa terlalu berat, akibatnya olahraganya malah nggak nyaman, terganggu, atau butuh waktu untuk membiasakan bahwa beratnya segitu. Ini sekitar 50-an gram, dan ini very comfortable untuk olahraga ya. Ini udah gue coba sendiri, gue pakai buat lari, kerasa ada memang bebannya tapi nggak signifikan. 50-an gram itu cukup banget. Yang menarik dari GT2 Pro membedakan dari Watch Fit dan GT2 sebelumnya yang non Pro adalah pertama, ini bahannya dari titanium. Artinya kuat banget, ringan, dan scratch-nya tuh scratch resistant banget. Sampai sekarang gue pakai secara seminggu nonstop, itu bener-bener kayak nggak ada scratch sama sekali. Ditambah bagian displaynya itu menggunakan sapphire glass. Sapphire glass itu di atas glass biasa lah ya kalau kita gampang jelaskan, tapi memang lebih kuat lagi dari glass biasa. Jadi ngomongin scratch-nya, ngomongin retaknya apalagi akan lebih susah. Makanya namanya Pro, tujuannya untuk kita makainya lebih pro gitu. Lanjut masih ngomongin Pro-nya itu dilihat dari kita sebagai pro athlete mungkin ya, jadi lebih untuk olahraga yang lebih pro. Ini ada sekitar 100 lebih workout yang mereka sudah tentukan. Jadi Huawei menentukan sendiri bentuk-bentuk workout yang ada. Ini gue bisa jelasin nanti ada apa aja, tapi basically workout yang ada itu banyak banget. Ada running course-nya, bikin sendiri, terus ada olahraga kayak indoor cycle, outdoor cycle, pool, swim, segala macam. Ada yang berbeda kali ini, kenapa dia pro, diperuntukkan sebenarnya bukan untuk market Indonesia untuk yang particular ini, yaitu ski ya. Kita jarang banget kan ski, kalau Indonesia udah pasti nggak bakal dapat tempat ski, tapi kita harus keluar, dan sekarang apalagi pandemi ini mungkin agak susah untuk keluar negeri yang cari tempat untuk ski. Jadi skinya itu bisa ngukur kecepatan, altimeternya, segala macam, itu berguna banget. Ya, ada altimeternya, artinya bisa mengukur ketinggian. Selain kita ngomongin ski, mungkin kita bisa ngomongin hiking. Ya, kalau kita masih ngomongin hiking, lanjut lagi, kita harus mikir apa yang ada di sini juga, yaitu SpO2 meter. Artinya mengukur level oksigen di dalam darah. Itu berarti di hiking, di ketinggian tertentu, oksigen akan semakin menipis, dan kita harus ngecek apakah kita harus lanjut atau harus istirahat dulu, atau kita udah nggak kuat, kita harus turun. Itu yang harus penting banget ada di jam ini. Dan ngomongin ski juga, berarti untuk durability-nya, untuk udara dingin yang bersalju itu juga bagus, udah pasti tahan juga. Ini juga water resistant juga. So everything it's complete for a pro user. Ya, tambahannya yang mungkin masih bisa applicable di Indonesia yaitu golf. Dia ada program golf sendiri yang bisa bikin kita kayak ngukur swing kita sekencang apa,
bisa memperkirakan bolanya sejauh apa dan sekitarnya berhubungan dengan golf. Gue sebenarnya bukan golfer, tapi driving udah pernah cukup sering, turun ke lapangan beberapa kali, tapi saat ini gue nggak berani bawa, padahal pengen banget bikin video ini sambil bawa golf. Cuman melihat video-videonya Huawei, kayaknya golfnya enak banget ya pakai. Itu semua, tadi gue udah bilang udah ada altimeternya. Terus juga ada SpO2 meternya. Dia juga ada GPS-nya udah pasti, tapi GPS-nya bedanya kali ini adalah bisa ada road back-nya. Artinya kalau lo hiking, kalau lo tersesat lah, itu bisa menemukan jalan pulangnya tuh di mana dengan sendirinya. Itu bagus banget. Dan yang terakhir adalah heart rate meter atau heart rate measure, itu yang diperbarui. Istilahnya adalah TrueSync 4.0. Dia lebih akurat lagi. Dia juga bisa mengukur stres, dia bisa mengukur tidur, dia ngingetin kita kalau kita kelamaan gak gerak, dia ngingetin kita kalau kita terlalu stres, dia ngingetin kita kalau heart rate tiba-tiba over limit yang kita udah tentukan atau under mungkin. So this is really helpful untuk yang pro, tujuannya ke situ. Dan juga berikutnya gue akan ngomongin tentang, kalau ngomongin pro mungkin agak males, apalagi ngomongin sleep monitoring kalau kita ngomongin baterainya nggak bagus. Baterainya bagus banget. Harusnya dia bisa bilang itu sekitar seminggu, tapi gue berani bilang bahwa 4 hari lo pakai tanpa di charge itu bisa banget. Berguna banget memang untuk mengukur tidur dan untuk kita yang memang olahraganya mungkin cukup pro atau cukup ekstrim. Balik lagi ke kata pro terus ya. Dan terakhir ini tambahan untuk baterainya. Ini bukan baterai, ini adalah key charging yang dicolok dengan USB-C. Artinya ini bisa kita bawa kemana aja. Cari kabel USB-C manapun yang ada di smartphone kita, yang buat smartphone atau gadget lain kita, colok ke sini, it works just fine. Di charge cukup cepat dan dia ya fleksibel lah istilahnya. So the design is good, the pro ability-nya banyak banget. Mungkin challenge-nya ada di sini. Challenge-nya adalah ini cocok pertama untuk orang yang sama sekali nggak ada background data lo untuk olahraga dimanapun. Entah itu di iOS, di Android, lo nggak punya koneksi dengan Apple Health, atau lo nggak bersejarah dengan Google Fit, it's fine. Karena dia saat ini tidak terkoneksi dengan Nike Run, Strava, atau banyak aplikasi lain yang memang sudah populer untuk olahraga di luar sana. Jadi kalau lo dari nol mulainya dan bergabung ke Huawei Health, that is awesome. Cocok banget buat lo semua. Itu satu, cocok buat yang mulai dari nol. Dan yang kedua, cocok buat yang memang sudah menggunakan Huawei Health. Karena record datanya itu cukup dalam, cukup lengkap. Cuma untuk memindahkan dari yang sebelumnya pakai Strava, Nike, itu agak ribet. Ada caranya untuk memindahkan data dari Strava, tapi berarti lo harus commit ke Huawei Health karena tiap kali lo harus mindahin secara manual. Nggak ada sinkronisasinya, atau ya basically karena nggak ada aplikasinya terkoneksi dengan Huawei Health. Think about it. Itu akan jadi poin penting karena kalau selama ini sudah lari mungkin ribuan kilometer ya, sepedahan jauh, semua data dari Strava, mau pindah ke sini, you probably wanna think about it again. Kalau misalnya mau mindahin datanya secara manual and abis itu commit ke Huawei Health, that's fine. Kalau enggak, it could be challenging. So I warn you. Jadi ya perlu dipikirin itu. Tapi kalau dari nol, sekali lagi, it's brilliant. 4 juta itu worth it banget. Nah, gue mau ngomongin sama satu temennya nih yang mungkin lebih worth it lagi kita omongin. Ini adalah Huawei FreeLace Pro. Sebelumnya gue ada Huawei FreeLace yang non pro. Sebenarnya warnanya ada macam-macam. Yang lama pun ada warna hitamnya, cuman gue dapetnya warna orange ini. Dan ini pun ada warna hijaunya kalau mau lebih berwarna, colorful. Tapi hitamnya ini memang blendingin banget sama baju gue. Dan mungkin paling netral dengan baju apapun. Jadi gue suka banget warna hitamnya ini. Masih sama-sama ada magnetnya, kanan dan kiri. Artinya ini juga ada wear detection. Mungkin bukan wear detection ya, magnet detection. Artinya kalau kita klip kayak gini, apapun yang kita dengar lewat FreeLace Pro ini akan mati. Terus bedanya apa sama FreeLace sebelumnya? Oke, kita jangan samakan ini dengan TWS. Karena TWS benar-benar true wireless, artinya ini kelepas semuanya. Ini kan masih menggantung di leher. Bagusnya adalah kita nggak akan gampang kehilangan satu doang. Pasti ada dua hal yang sekaligus hilang kalau mau hilang. Kalau lo nggak pengen ada kabelnya, ya nggak mau ribet, pakai ke TWS. Huawei juga ada tuh, FreeBuds Pro. Terus juga kalau misalnya ini kelebihannya dibanding FreeLace yang sebelumnya adalah adanya ANC. Ya, kita sering bahas Active Noise Cancellation yang ada dengan memencet sebelah kiri ada tombolnya ini ditahan. Jadi ada transparent, on and off. Terus juga kelebihannya sistem ini adalah kalau kita lepas bagian sininya, dia bisa nge-charge USB-C ke device apapun yang kita punya.
smartphone, tablet segala macam nge-charge-nya ke sini aja dan baterainya is pretty good. Suaranya lebih baik dari Freelace sebelumnya. It suits in your ear pretty fine. And it connects with Huawei and any other devices, Android, iOS. It's just like a Bluetooth earphone sebenarnya. Jadi ya ini lebih recommended di harga 1,3 juta. Lo nggak harus pikirin compatibility-nya, lo nggak harus pikirin pakai device apa, lo nggak harus pikir hilang satu. Ya kecuali lo lagi lepas kayak gini hilang ininya doang. Bisa sih, tapi less unlikely dibanding lo punya TWS yang kecil-kecil gitu. So, Huawei Watch GT2 Pro dan Freelace Pro ini sudah bisa di-pre-order dan menurut gue matching banget ya dua-duanya, warnanya hampir sama banget. So probably matches your Huawei or other Android phone. Let me know what you think. Tulis di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Stay healthy.